starts in 3, 2, 1, go. Time value of money. Sebagai individu, kita sering dihadapkan dengan dua pilihan. Menabung untuk masa depan atau meminjam untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Jika kita memilih untuk menabung masa depan, kita perlu menentukan berapa banyak yang perlu kita investasikan. Dan jika kalian memilih untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sekarang, maka kita berapa banyak yang akan kita inginkan jika ingin meminjam uang. Bisa kita lihat di sini pengertian nilai uang dari waktu ke waktu. Time value of money adalah sebuah konsep berbasis waktu untuk menghitung nilai uang. Artinya uang yang dimiliki oleh seorang individu saat ini tidak akan memiliki nilai yang sama dengan tahun-tahun yang akan datang. Hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor inflasi atau kenaikan biaya dan juga berkurangnya nilai mata uang. Konsep ini umumnya sering digunakan di dalam manajemen keuangan atau perusahaan serta dalam konsep perencanaan keuangan, personal financial planning. Time value of money dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tabungan. Tabungan merupakan jumlah uang yang dimasukkan oleh seseorang ke dalam bank. Nah, dalam proses memasukkan uang ke bank ini ada peningkatan bulanan terhadap uang yang disimpan yang disebut sebagai saldo bunga. Nah, saldo bunga inilah yang dinamakan sebagai time value of money, yang apabila semakin lama deposit disimpan maka akan semakin meningkat pula deposit di dalam tabungan tersebut. Yang kedua, pinjaman bank. Sistem pinjaman bank disebut juga sebagai pinjaman uang tunai dari bank. Jumlah yang disimpan oleh seseorang biasanya memiliki periode pembayaran. Jika semakin besar uang yang dipinjam, maka akan semakin lama pula proses pembayarannya. Dan yang terakhir, asuransi penilaian proyek. Asuransi penilaian proyek disebut juga sebagai asuransi, yang mana kegiatan ini dinilai berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya akan menjelaskan manfaat dari penerapan TVM. Jadi, penerapan time value of money atau TVM yaitu agar kita bisa mengetahui apakah investasi yang sedang kita jalankan itu menguntungkan atau tidak. Umumnya, TVM digunakan untuk menghitung biaya yang ada. Dengan hal ini, maka para investor bisa menganalisis apakah proyek yang direalisasikan mereka mendapatkan keuntungan atau tidak. Jadi, di sini tidak dapat disangkal apabila investor lebih memilih proyek yang menghasilkan keuntungan setiap tahunnya, dengan kata lain tahun pertama hingga ke tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rumus time value of money. Yang pertama yaitu future value. Apa itu future value? Future value atau nilai uang di masa mendatang menunjukkan manfaat dari investasi dan perolehan dari suku bunga. Ada dua macam suku bunga yang dapat Anda gunakan untuk menghitung future value, yaitu simple interest dan compound interest. Simple interest adalah suku bunga yang Anda dapatkan dari nilai investasi Anda saat ini, sedangkan compound interest, bunga berbunga atau bunga majemuk, adalah bunga yang Anda dapatkan dari investasi Anda saat ini dan dari akumulasi investasi tersebut. Rumusnya dengan menggunakan simple interest. Future value yaitu VV kali 1 plus buka kurung I kali N tutup kurung. Future value atau PV, present value, yang Anda investasikan saat ini. I sama dengan suku bunga, N yaitu jangka waktu atau periode. Mari gunakan contoh simpanan yang Anda miliki tadi, yaitu 1 juta rupiah. Berapa uang yang akan Anda dapatkan dengan menginvestasikan selama 2 tahun dengan suku bunga yaitu simple interest 5% per tahun. Present value di sini merupakan yang pokok Anda, yaitu 1 juta dengan sebesar 5% atau 0,005, dan N yaitu 2 tahun.
Bila dimasukkan dalam rumus di atas akan menjadi future value, yaitu 1 juta dikali 1 ditambah buka kurung 0,00. Menghitung future value juga dapat digunakan rumus compound interest, di mana future value sama dengan PV dikali 1 ditambah I dikali dengan N, di mana PV sama dengan present value, yaitu uang yang Anda investasikan saat ini, kemudian I merupakan suku bunga, dan N adalah jangka waktu atau periode yang dibutuhkan. Udah. Mari kita gunakan contoh tabungan yang sama, yaitu Rp 1 juta rupiah. Jadi, berapa uang yang akan Anda dapatkan dengan menginvestasikannya selama 2 tahun dengan suku bunga 5% per tahun dan compound interest tahunan. Jadi, present value di sini merupakan uang pokok Anda sendiri, yaitu 1 juta dengan I sebesar 5% atau 0,005 dan N sama dengan 2 tahun. Jadi bila dimasukkan ke dalam rumus di atas akan menjadi future value sama dengan 1 juta dikali dengan 1 ditambah dengan 0,005 dikali dengan 2, sehingga future value dari uang yang Anda miliki dalam waktu 2 tahun adalah Rp1.102.500. Dengan rincian setahun mendatang, Anda akan mendapatkan bunga sebesar Rp50.000 dan total uang Anda akan menjadi Rp1.050.000. Setahun setelahnya, Anda akan mendapatkan compound interest sebesar Rp52.500, yaitu 5% dari Rp1.050.000, dan total uang Anda adalah Rp1.102.500 dalam 2 tahun ke depan. Agar tidak salah paham dalam menggunakan rumus ini, Anda harus memperhatikan suku bunga per periode dan periode investasi Anda. Jadi, periode investasi juga harus sesuai dengan kapan investasi berbunga majemuk atau compound. Dalam contoh di atas tersebut, bunga yang diperoleh dalam waktu 2 tahun dan berbunga majemuk dalam waktu tahunan berikutnya pula. Jadi, adapun investasi yang memberikan bunga bulanan, sehingga nilai N yang dimasukkan dalam rumus yang kita gunakan juga akan berubah menjadi periode investasi dalam waktu bulanan. Perhatikan pula bahwa setiap suku bunga selalu berdasar kepada present value atau investasi pokok Anda. Sedangkan compound interest berarti present value yang tumbuh secara eksponensial. Jadi, menghitung future value dapat memberi keuntungan tersendiri bagi diri Anda. Present value merupakan uang yang dapat digunakan untuk memperoleh bunga di masa depan agar mendapatkan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Contoh soal seperti jika Intan ingin mendapatkan uang sebesar 30 juta di tahun 10 tahun ke depan, maka berapakah uang yang harus Intan depositokan ke salah satu bank yang ada di daerah rumahnya dengan tingkat suku bunga yaitu 2%. Penyelesaiannya menggunakan rumus present value sama dengan FV per 1 plus I pangkat N. FV merupakan present value, I merupakan interest adalah tingkat suku bunga, N merupakan jumlah tahun yang dibutuhkan. FV sama dengan 30 juta, I sama dengan 2% atau 0,02, N sama dengan 10. Jumlah 2.941.176,47. Jadi, sekarang Intan harus mendepositokan uangnya sebesar 2.941.176,47 untuk memperoleh uang sebesar 30 juta di tahun ke depan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tingkat suku bunga atau interest. Tingkat suku bunga atau interest adalah sebuah nilai, jumlah, harga, ataupun laba yang akan diterima oleh para investor dengan menggunakan reksadana berdasarkan hasil perhitungan nilai ekonomi dalam jangka waktu yang tertentu.
Nilai uang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan karena dengan tingkat bunga tertentu. Karakteristik dari nilai uang yang akan datang adalah kemungkinan jumlah uang yang dimiliki seseorang menjadi berlipat ganda. Nilai uang akan datang ini sendiri bisa ditentukan dengan mengalihkan tingkat bunga dengan pokok pinjaman pada periode tertentu.